Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan BGP Aceh di Ngopi Sanger BGP Provinsi Aceh. Ini merupakan podcast perdana BGP Provinsi Aceh untuk rekan BGP semuanya. Nah, kegiatan ini kita akan mengangkat tema Yuk Kita Kenal dengan Kepala BGP Provinsi Aceh yang pada hari ini sudah bersama kita Bapak Yudi Herman MPD. Beliau adalah Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Terima Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan rekan BGP Aceh juga semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya, insya Allah. Amin ya Insya Pak. Allah. Amin. Amin. Baik, Bapak izin saya ingin memperkenalkan sedikit nih kepada rekan BGP semua. Rekan BGP, Bapak Kepala kita sebelumnya merupakan Kasubpokja Implementasi PGP, Kapokja Regulasi dan Tata Kelola, Kapokja Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nah, beliau sebelum sampai di sini merupakan bertempat tugas di Direktorat KSP STK Ditjen GTK. Nah, berarti banyak sekali nih informasi atau ilmu-ilmu yang akan kita gali bersama beliau terkait bagaimana sih membawa Aceh ini lebih baik lagi. Dan sambil kita kenalan, mungkin kita akan coba langsung ya tanya-tanya kepada Bapak. Bapak, terima kasih sudah hadir di Sanger sekali lagi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah mau membersamai kita Pak di BGP Provinsi Aceh. Sama-sama Bu. Iya, gimana Pak perasaannya pada saat harus ditugaskan kemari? Pertama tentunya ini sebuah amanah ya Bu. Ya. Ini amanah yang tidak bisa karena sebetulnya kan amanah ini kan dari Allah. Hanya dititipkan melalui pihak-pihak yang menjadi jalan buat kita. Dan ini tentunya udah jadi amanah buat saya untuk bersama-sama teman-teman di sini memajukan pendidikan di Aceh. Dan satu hal tentunya ini kan masih Indonesia ya. Iya. Jadi nggak ada alasan saya untuk mengatakan bahwa saya tidak bersedia. Karena saya orang Indonesia dan tentunya yang punya kewajiban memajukan Indonesia ya kita bersama. Termasuk salah satunya saya. Gitu yang saya pahami dari tugas saya itu seperti itu Bu. Wah, luar biasa dan disambut dengan cinta nih dari BGP Aceh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga sudah berkenan bersama kami Pak. Nah Pak, menurut Bapak nih, apa sih yang kira-kira yang menjadi upaya yang Bapak lakukan untuk meningkatkan terutama kinerja kita dulu internal nih Pak. Apa sih Pak pada saat Bapak kemari dengan kondisi pegawai-pegawai kita di sini yang harus menerima hal baru. Gimana Pak upayanya? Iya, ini hal menarik buat saya ya. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak mungkin keluar dari yang namanya perubahan. Karena setiap hari kita tuh berubah. Termasuk saya. Saya juga mengalami perubahan, banyak perubahan. Tapi kita tidak mungkin menolak dengan perubahan itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa yang harus kita lakukan terkait dengan kinerja lembaga, saya yang pertama adalah mari kita menyadari bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita pelayan masyarakat, maka berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita harus meningkatkan kompetensi kita. Benar Pak. Sesuai dengan apa yang menjadi tugas-tugas kita, apa yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus saling berkolaborasi. Siap. Di dalam tim itu kita harus berkolaborasi. Kolaborasi itu bukan berarti harus dengan yang sama. Kolaborasi itu adalah kita menggunakan seluruh kapasitas kita yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Itu yang namanya kolaborasi. Benar Pak. Ya, jadi bukan berarti kita harus dengan orang yang sama kita melakukan kolaborasi, bahkan dengan orang yang berbeda untuk mendapat tujuan yang bersama. Tapi yang memang harus kita ingat adalah perbedaan itu bukan harus diperlebar, tapi perbedaan itu menjadi alat untuk kita memajukan lembaga kita ini. Yang berikutnya sinergi. Terus yang keempat atau yang berikutnya kita juga harus menyadari bahwa kita punya target.
Mari kita sadari target-target kita. Itu menjadi bagian yang juga harus kita sadari bersama-sama. Jadi intinya sebetulnya kita berorganisasi itu harus sadar. Jangan gak sadar. Iya benar. Karena kita bagian organisasi, bagian dari lembaga, kita harus sadar akan itu semua. Kita berbeda, iya, betul ya. Kita berbeda kan, nggak ada yang sama. Perbedaan itu dari lahir udah kita pegang atau udah kita dapatkan dari lahir. Tidak ada ya kemudian bahkan kembar sekalipun kan berbeda ya Bu ya. Iya. Iya, jadi kita sadari perbedaan itu, kita gunakan perbedaan itu untuk memajukan lembaga kita. Insya Allah, kalau yang tadi saya sampaikan kita sadari, kinerja kita bisa meningkat. Baik, wah luar biasa nih. Termasuk untuk semua pegawai kita ya, tetap semangat dengan perubahan-perubahan yang akan dihadirkan oleh Bapak tentunya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat semuanya. Rekan BGP Aceh ada beberapa program yang menjadi prioritas di BGP Provinsi Aceh yang tentunya sudah kita mulai dari sejak awal tentunya, dan kehadiran Bapak Yudi di sini berarti nantinya akan banyak hal lagi yang akan dilanjutkan dan mudah-mudahan menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bapak di sini apa sih Pak prioritas kita nih Pak yang lebih kita tekankan, terutama ini udah akhir tahun nih Pak, dalam sisa-sisa waktu silakan Pak. Iya. Yang harus kita lakukan sekarang tentunya adalah kita tunjukkan bahwa kinerja kita lebih baik dari hari ke hari. Saya melihat bahwa menuju akhir tahun ini adalah saat kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita bisa mencapai target. Oke. Siapapun itu, target kita mari harus kita penuhi, gitu ya. Kalau misalnya kita merasakan bahwa ini agak berat target, nggak berat kalau kita lakukan bersama-sama. Ya, jadi intinya Kolaborasi tentunya betul, Pak. itu tadi kolaborasi, kemudian kita sadar akan target-target kita. Insya Allah kita bisa lakukan ini secara bersama. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan, gotong royong yuk. Kita selesaikan program kita, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri capek kita, tapi kalau gotong royong bersama-sama, kolaborasi, insya Allah kita bisa menyelesaikan tugas kita sampai akhir tahun ini. Baiklah, luar biasa ya upaya yang ingin kita jalankan Pak tentunya. Nah Pak, di sana rekan-rekan BGP seprovinsi Aceh sudah juga menunggu nih Pak hal-hal baru yang dapat kita lakukan, yang dapat kita berikan kepada teman-teman kita di daerah. Upaya apa nih Pak yang akan kita coba ke depan Pak untuk menyapa semua supaya program kita itu menjangkau seluruh provinsi Aceh? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa semua guru dan tenaga pendidik Aceh punya kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan pelayanan dari BGP Aceh. Karena di BGP Aceh itu kan tugasnya adalah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, ya, juga dengan pendidik lainnya. Sehingga kita akan berupaya seoptimal mungkin untuk bisa menyentuh mereka semua. Namun demikian kita juga menyadari keterbatasan kita. Benar, misalnya Pak. dari sisi jumlah kita tidak bisa menyentuh yang angka yang cukup banyak, tapi setidaknya bahwa pelayanan kita harus sampai kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Aceh ini. Misalnya dari program-program yang sudah berjalan, kita kan ada PGP, PSP, kemudian ada hal-hal yang lain. Kita lihat song-song ke depan, kita akan lihat ke depan seperti apa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke depannya. Kita lihat dan kita harus punya semangat. Semangat tadi adalah mari kita layani guru, tenaga kependidikan dan seluruh stakeholder pendidikan di Aceh oleh kita. Kita tidak boleh menjadi lembaga yang didatangi. Kita harus menjadi lembaga yang mendatangi, lembaga yang menggali kebutuhan, lembaga yang memetakan, lembaga yang peduli dengan kebutuhan guru-guru kita di lapangan. Kita harus membuat aktivitas-aktivitas yang memang dibutuhkan, bukan aktivitas-aktivitas yang diinginkan. Agak berbeda antara aktivitas yang dibutuhkan dengan aktivitas yang diinginkan. Kalau aktivitas yang diinginkan, saya ingin pelatihan ini, saya ingin pelatihan itu, saya yang ingin. Tapi kalau dibutuhkan, guru ini butuh, kepala sekolah itu butuh, pengawas juga butuh, yang lain juga butuh. Mari kita layani mereka. Baik, berarti kita menyiapkan nih Pak ya, apa-apa aja menjadi kebutuhan ya. Betul. Baik. Kita nggak bisa nunggu ya Bu. Benar. Nggak bisa nunggu. Tapi kita harus ibaratnya ya, ngejar bola ya. Ngejar bola gitu. Jadi nggak boleh bola itu nunggu, bola itu mendekati kita, enggak, karena bola itu belum tentu ke kita. Berarti kita harus ke rekan-rekan BGP yang di pelosok juga mencari informasi kebutuhan-kebutuhan mereka ya Pak ya. Dan tentunya kan saya
sangat berharap ya, BGP Aceh ini bisa menjadi rumah bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan di Aceh. Ini Iya. rumahnya teman-teman, ini rumahnya Rakan BGP Aceh. Iya, Bukan baik. rumah para staf saja, tapi Iya. seluruh pendidik dan tenaga pendidikan ini rumahnya. Karena ini rumahnya, ayo kita ngobrol bareng-bareng. Baik, Gitu nah ini diajak nih Rakan BGP, berarti akan banyak lagi diundang kemari ya Pak ya nanti ya, Insya Allah. untuk berbagi bersama, apalagi yang punya praktik baik yang bisa Ya. dibagikan ke seluruh Aceh ya Pak ya. Iya kan, karena Bu ini kan ngopi sangir ini ngobrol pintar, Saling ngerti, Ya, iya. Jadi siapapun forum ini mari kita gunakan untuk berbagi ya. Iya, benar. Bukan hanya untuk kita, Rakan BGP Aceh Juga suatu saat harus punya kesempatan untuk kita berbagi di sama-sama kita podcast di sini ya. Iya. Kita mendengarkan cerita, menggali inspirasi yang berguna untuk semuanya. Baik, nah Rakan BGP sudah diundang nih, bersiap-siap ya nanti akan berbagi di sini bersama kami. Dan Bapak, kita kan sudah jalan 1 bulan nih Pak bersama Bapak nih. Kira-kira menurut Bapak tanggapan dari teman-teman di Aceh seperti apa Pak? Kondisi orang Aceh itu seperti apa? Kalau bicara kondisi orang Aceh, saya mungkin tidak tahu ya. Yang Oh, iya. saya tahu adalah teman-teman saya di sini. Oh, siap. Oh, karena orang Aceh tuh dari Sabang sampai ke Simelu sana tuh orang Aceh, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas, saya melihat bahwa teman-teman sekalian, saya ketika datang ke sini auranya adalah aura semangat yang sangat besar. Teman-teman ini punya semangat, punya keinginan, punya motivasi, dan punya harapan yang besar Benar. untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi seluruh GTK di Aceh menurut saya. Dan itu adalah potensi yang besar untuk kita bangkitkan. Saya yakin dengan tadi yang saya sampaikan di awal, kita sadar akan kompetensi kita sadar akan tugas dan fungsi kita sadar akan perbedaan kita sadar harus berkolaborasi. Itu adalah apa ya, kalau ibaratnya pengungkit ya, Iya, pengungkit kita untuk kemudian bisa menjadi lembaga yang memang betul-betul punya kapasitas untuk melakukan peningkatan kompetensi. Jadi Oh, iya. saya punya keyakinan kalau kita bisa maju bersama, karena teman-teman potensinya luar biasa. Amin. Luar Baik, biasa. Pak. Jadi tidak ada teman-teman itu yang ibaratnya tidak mendukung lembaga ini. Semua mendukung lembaga ini. Ya, Itu. benar Pak. Nah, kita semangat sekali dan Ya. banyak sekali informasi yang nggak cuman Rakan BGP juga yang mau Ya. ya. Kita secara internal juga harus belajar banyak nih sama Ya. Bapak. Terima Kita kasih. belajar bersama ya, Bu. Siap, insya Allah Nah, Pak. itu yang paling Kita belajar penting. bersama nantinya. Oke, Rakan BGP Aceh, menarik ya upaya-upaya yang akan dicoba oleh Bapak Yudi dan menjadi PR beliau juga PR kita bersama untuk memajukan pendidikan di Provinsi Aceh, terutama menjadi pemantik bagi kami yang dari internal BGP untuk saling berkolaborasi tentunya untuk memajukan pendidikan. Nah, kita coba tanya nih Pak Yudi, gimana nih Pak? Ada nggak slogan baru yang bisa memacu atau meningkatkan semangat baik bagi kita internal juga teman-teman yang Rakan BGP Aceh Aceh nih Pak tentunya. Iya, Bu. Tentunya kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Di awal saya juga mengatakan bahwa kita tidak pernah akan bisa keluar dari perubahan. Benar. Artinya perubahan itu selalu ada setiap hari, dan tantangannya adalah kita harus lebih baik. Setiap hari kita harus berproses lebih baik. Karena ketika kita menjadi lebih baik, kita melayani Rakan BGP Aceh ini dengan baik, yang tadi juga sudah saya katakan, maka rumah ini akan ramai. Ya kan? Rumah ini akan jadi ramai. Karena semuanya merasa ada tempat berlindung nih, kita ngobrol di sini, kita meningkatkan kompetensi bersama, kita diskusi bersama, belajar bersama, sehingga saya atau kita rasanya bisa, kita punya slogan BGP Aceh lebih baik. Karena itu tadi, perubahan itu harus menuntut kita selalu lebih baik. Bukan Benar. yang terbaik, tapi kita selalu lebih baik. Karena kalau kita sudah menjadi yang terbaik, kadang kita puas diri. Tapi kalau menjadi yang lebih baik, kita nggak tahu terbaik, tapi terus berupaya menjadi lebih baik. Nah, jadi BGP Aceh lebih baik. Kalau kita sudah seperti itu, maka lebih baik BGP Aceh. Itu yang tadi. Jadi teman-teman,
rekan BGP Aceh akan menjadikan BGP di rumah. Ya udah lebih baik di BGP Aceh rumahnya, jangan di rumah yang lain untuk peningkatan kompetensi. Jadi BGP Aceh lebih baik BGP Aceh. Wah, seperti itu, Bu. luar biasa nih Pak. Berarti BGP Aceh lebih baik BGP Aceh gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi mengajak rekan BGP semuanya untuk tetap bergabung bersama kita ya Pak ya, untuk selalu setia bersama kita, untuk bersama-sama ya Pak ya, untuk terus meningkatkan kompetensi baik itu pada guru, kepala sekolah, pengawas, calon pengawas, semua ya dari GTK di Provinsi Aceh tentunya. Nah Bapak, kira-kira Pak, apa sih upaya yang kita lakukan, yang kita butuhkan untuk program-program kita, baik itu dari segi kemitraan atau kita yang harus mencari program-program baru seperti itu, gimana nih Pak upaya yang kita lakukan? Ini hal menarik ya, pertanyaan menarik ya menurut saya. Pak. Karena banyak orang tentunya berbeda ketika menjawab seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Contoh gini misalnya, ketika BGP ini itu adalah kan unit pelaksana teknis ya dari kementerian. Benar. Ya, sehingga pertama tentunya kita harus menjalankan program prioritas kementerian. Itu nggak bisa kita tolak. Ya. Contohnya yang sekarang sedang jalan adalah PGP, PSP itu program prioritas. Tapi kita juga harus punya inisiatif dalam mengembangkan program inovasi. Kita harus punya program inovasi di dalamnya. Salah satu program inovasi itu dibangun dari kemitraan. Benar. Ya, program itu kemitraan. Jadi saya melihat bahwa untuk bermitra kita harus punya modal nih. Harus punya modal. Nggak boleh bermitra nggak punya modal. Nah, kan gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita mau join bisnis, nggak mungkin kita cuman bawa niat aja, nggak mungkin. Tapi kita harus juga punya modal. Modal itu macam-macam. Ada yang bilang modalnya uang, ada modal tenaga, modal pikiran, semua itu modal. Nah, ketika kita ingin membangun inovasi, membuat inovasi, salah satunya melalui kemitraan, maka yang harus kita siapkan teman-teman sekalian. Pertama adalah, kita punya modal apa sih untuk mengajak partner kita bermitra? Kita kan bisa bermitra dengan perusahaan melalui CSR, kemudian dengan kabupaten kota, kemudian dengan NGO yang ada, itu kan bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang mau kita mitrakan? Itu pertanyaannya kan, Bu. Iya, benar. Iya, betul. Jadi harus mulai dari kita, Bu, mitra itu. Kita harus punya modal. Modal kita banyak, hanya mungkin sekarang belum kita olah. Contoh, data. Kita punya banyak data guru, data kepala sekolah, data pengawas, data siswa, data sekolah. Data kita banyak. Kita punya data kompetensi guru. Kita punya data-data tersebut. Kita punya juga Kita juga punya informasi-informasi terkait dengan regulasi, kebijakan. Kita juga punya informasi tentang target-target yang harus dicapai, gitu kan ya. Jadi kita siapkan itu dulu. Masa kalau kita datang misalnya, kita ingin bermitra, kita bilang kita bermitra yuk untuk memajukan pendidikan misalnya. Ngajak gitu doang kan, ngajak gitu ya. Terus ditanya apa yang bisa kita lakukan? Oh nanti saya pulang dulu pikir. Oh nggak bisa. Sebelum kita datang, kita harus sudah bawa dulu itu apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa bilang begini, saya punya data tentang kondisi pendidikan di tempat Bapak. Begini, sekolahnya begini, gurunya begini, kepala sekolahnya begini, muridnya begini, dan seterusnya. Ada gap yang kemudian harus kita tutup. Ada gap yang harus kita minimalisir. Gapnya apa? Gap kompetensi kah? Gitu kan ya? Gap kualitas kah? Atau gap-gap yang lainnya? Nah dari situ kemudian kita bisa bicara bagaimana kita cara mengurangi gap. Itu adalah bagian yang kita diskusikan. Baik. Ngobrol itu kalau ada modalnya panjang, Bu. Oh iya. Iya kan? Iya, jadi modalnya ada. adalah kan modal cerita, kemudian modal data. Kalau kita datang nggak bawa modal, paling assalamualaikum, waalaikumsalam, saya ingin bermitra. Apa mitra kita? Saya pulang dulu, selesai. Jadi nggak bawa langsung ya Pak ya, masih PR. Kita bisa membawa beberapa data yang kita bisa sampaikan, kita diskusi. Nah dari diskusi itu tentunya kan ada proses berpikir, proses analisis ya. Iya. Di antara kita kemudian berpikir. Kalau ada pertanyaannya, bagaimana ini kita bisa minimalkan gap kita?
dari pihak mitra kita berpikir, berikutnya kita sudah ketemu solusinya. Iya, benar. Salah satunya jangan menunggu mitra kita datang. Berarti kita jemput nih Pak. Kan saya bilang tadi, mari kita jemput bola. Termasuk bermitra, jangan nunggu mitra kita datang. Belum tentu setiap mitra juga akan datang ke kita karena belum tentu tertarik. Iya benar. Betul ya? Sama seperti kalau ibu misalnya buka toko. Buka toko. Tokonya bagus isinya. Tapi ibu tidak berupaya menarik pelanggan untuk datang ke toko kita untuk melihat produk-produk kita. Saya rasa nggak akan datang. Tapi ibu akan melakukan marketing itu lewat medsos, lewat apapun, sehingga orang lihat barang-barang kita, kemudian dia datang, dia beli. Beli dalam artian bukan berarti harus selalu beli, tapi kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, seperti itu. Baik. Sudah sangat bagus ya rekan BGP ya, penjelasan dari Bapak tentunya, dan pastinya itu juga akan kita terus upayakan juga ya Pak ya. Makanya kita mau adanya podcast perdana ini ya sebagai pemantik, mudah-mudahan ke depan kita terus memberikan terbaik, wajah baru untuk BGP Aceh tentunya ya Pak ya. Dan Bapak, kita kan Pak sekarang tinggal beberapa bulan lagi untuk selesai ya Pak ya. Selama Bapak berada di sini kira-kira ada nggak Pak ya gambaran-gambaran tantangan yang akan nampak gitu dalam bersamai di BGP Provinsi Aceh Pak? Saya rasa tantangan itu selalu ada. Selalu ada. Dan bukan hanya di BGP Aceh. Oke, tapi ada trik dong Pak. Gimana dong? Menurut saya satu yang membuat kita akan menjadi besar, selain tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus merasa bahwa kita ini saudara. Benar. Itu penting. Lembaga ini adalah rumah kita. Lembaga ini perwajahannya tergantung dari kita yang mengisinya. Rumah kita hangat atau tidak tergantung dari orang-orang yang di dalamnya. Benar. Betul ya? Betul. Bagaimana kemudian tetangga kiri kanan rumah kita bisa menyapa kita kalau kita tidak menyapa mereka? Berarti kita dulu dong Pak. Iya. Iya. Misalnya kalau kita menempati rumah baru, nggak mungkin kan kita kemudian tidak mengenal tetangga. Belum tentu, mungkin ada tetangga kita yang akan tanya kenalan dengan kita, tapi itu sebagian kecil. Sebagian besar harus kita yang berkenalan. Nah, jadi kita menganggap kita saudara. Yang kedua adalah silaturahmi, baik keluar maupun ke dalam. Dan yang ketiga adalah saling percaya. Saling percaya di antara kita. Itu penting menurut saya. Kalau di antara kita sudah tidak saling percaya, ibaratnya gini, di satu rumah tidak saling percaya, itu menurut saya masalah. Iya. Itu problem. Jadi yang kita bangun adalah kepercayaan di antara kita. Yang ketiga, kita harus sadar, kita harus sangat menyadari bahwa perbedaan tadi yang di awal saya katakan itu bukan perbedaan yang memang sudah kita kondisikan, tapi itu adalah bagian dari jalan hidup kita. Dengan kata lain saya mengatakan itu udah ada takdirnya. Oh iya. Ya, itu udah ada takdirnya. Jadi dalam hal ini mari kita percaya kepada hal itu, sehingga tidak ada di antara kita yang kemudian merasa bahwa dia lebih baik dari yang lain, atau yang lain lebih baik dari dirinya. Enggak. Sekecil apapun peran kita penting di lembaga ini. Bahkan seorang office boy yang suka bersih-bersih ruangan misalnya gitu ya, rekan-rekan BGP Aceh. Kalau seandainya kita tidak menganggap itu penting dan yang bersangkutan tidak kerja sehari, ruangan kita kotornya kayak apa? Benar Pak. Sementara kita bisa mengerjakan yang lain. Masa kita harus juga nyapu, kita harus juga ngepel? Enggak juga kan, karena kita sudah punya tugas masing-masing. Betapa penting. Misalnya ada bagian A bilang saya lebih penting dibandingkan dengan bagian yang B. Terus yang bagian B bilang ya sudah kerjakan sendiri. Saya nggak mau bekerja. Nggak sampai target kita. Jadi menurut saya sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus bersaudara, merasa saudara, kemudian kita silaturahmi, kemudian kita yang berikutnya tadi kita harus menyadari bahwa kita memang itu berbeda, tapi perbedaan itu harus menjadi bagian dari bagaimana kita memperkaya lembaga ini. Baik. Begitu. Wah, luar biasa ya rekan GTK. Ada banyak
hambatan, tapi tidak menutup kemungkinan nih untuk dapat diselesaikan secara baik oleh kita bersama, dan tentunya kita diharapkan untuk terus berkolaborasi baik itu di lembaga kita sendiri ya Pak, juga teman-teman dari rekan BGP Aceh untuk dapat saling bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Aceh. Nah, Bapak, kita ngobrol-ngobrol ini kan ngobrol pinter Pak. Iya. Tapi katanya ngopi ya. Tapi kopinya belum sampai ya Pak. Saya juga nggak tahu Bu. Ini katanya bilang ngopi Sangher, tapi ngopinya dari tadi saya nggak ada ngopi nih Bu. Baik Pak, ini minta tolong ya kita ya sama yang lola rumah kita ini Pak untuk mengantarkan kopinya. Boleh silakan. Kayaknya enak nih Bu ya. Ngopi kita sambil ngobrol. Ngobrol enak ngopinya ya. Bener, udah sampai nih Pak. Aduh. Pak, terima kasih Kak Aisyah. Bu Aisyah, makasih. Oh, kopi apa nih Bu? Sangher Pak. Oh, Sangher ya? Wah, luar biasa ini. Luar biasa, saya cicip kopi Sangher. Ngopi pinter saling ngerti. Iya. Mari Pak, silakan dicicipi dulu. Iya. Rekan BGP Aceh ngopi dulu ya, ngopi Sangher. Iya. Ngobrol pintar, saling ngerti. Saling ngerti, bener. Alhamdulillah. Wah, terang ini Bu. Oh iya tambah Pak. terang ini. Wah, luar biasa ini. Iya Pak, jadi dengan kopi Sangher itu membuka lagi ya. Oh iya. Apa namanya ya? Inspirasi baru yang mau kita bahas tentunya. Jadi rekan BGP tetap standby di sini. Ada banyak hal lagi mungkin yang akan kita gali bersama Bapak. Nah, rekan BGP Aceh, kami sangat tahu nih. Jadi ada beberapa juga nih Pak dari organisasi yang mencoba menghubungi gitu Pak. Betapa mereka sangat ingin berkenalan langsung dengan Bapak, juga ingin berdiskusi. Tentunya mungkin bersifat audiensi yang saling bersinergi yang tadi seperti Bapak bilang, mungkin bisa menghadirkan sebuah kemitraan untuk menjalin kerjasama untuk saling berkolaborasi gitu ya Pak ya. Apa Pak program ke depan yang bisa menghadirkan mereka? Apakah kita bisa fasilitasi atau kita mengundang mereka atau seperti apa? Atau kita yang ke sana nih Pak? Silakan Pak. Yang jelas saya sangat senang dengan animo dari teman-teman ya. Iya, teman-teman dari organisasi yang menyambut BGP Aceh dengan semangat baru. Ini menurut saya satu hal yang sangat baik ya. Ini adalah potensi yang luar biasa kita untuk berkolaborasi. Jadi ini harus kita teruskan. Ini harus kita jadikan sebuah kemitraan yang luar biasa. Jadi tentunya ke depan kita membuka pintu seluas-luasnya untuk kita bisa ngobrol bersama terkait dengan pendidikan, tidak tentang yang lainnya. Karena memang kita semua berada pada ranah yang sama. Senang sekali ketika kita punya pemikiran-pemikiran yang mendukung untuk kemajuan pendidikan di Aceh. Senang sekali. Dan tentunya ini kita akan lakukan bersama-sama, kita jalan bersama-sama, kita bersinergi dan berkolaborasi dari berbagai aspek yang tentunya tujuannya sama. Tidak punya tujuan yang berbeda, yaitu Aceh menjadi lebih maju pendidikannya. Baik, kita siap. Insya Allah nanti waktu yang kita atur, kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol dalam suasana yang akrab dan sambil ngopi. Insyaallah. Baik, siap Bapak. Nah, teman-teman dari organisasi yang sudah mencoba menghubungi nih, ditunggu aja nanti kebersamaan kita yang akan difasilitasi tentunya ya Pak ya. Jika memungkinkan oleh BGP, ya dalam bentuk rakor seperti itu Pak mungkin ya ke depan ya. Saya tidak bisa mengatakan dalam bentuk rakor dan apapun. Jadi ini memang kan bisa saja ini formal, informal atau non formal, semuanya sangat memungkinkan. Artinya kita lihat waktunya, waktu di antara teman-teman atau rekan BGP Aceh, juga waktu kita gitu ya. Nanti kita kalau ketemu, insya Allah kita bisa ngobrol lebih santai ya. Rakor bisa, tapi kadang kalau di rakor kita agak-agak serius tuh. Formal tuh. Iya, tapi kalau misalnya kita sambil ngopi, lain ceritanya kan gitu. Apalagi ada pisang goreng, ada yang lainnya. Wah, ini kode gitu nih. Kode nih untuk rumah ngopi Sangher. Oke, baik. Nah, berarti nanti akan disesuaikan kembali Bapak dan Ibu dari pihak
organisasi mitra yang tentunya juga sudah pernah bermitra dengan BGP Aceh. Untuk bersama dengan Bapak di sini, kita juga membuka fasilitas itu ya, kesempatan itu untuk bersama saling belajar tentunya. Gimana Pak untuk harapan Bapak ini? Perjenjang dulu nih Pak, kalau untuk PAUD apa sih, atau keseluruhan deh, gimana harapannya untuk seluruh peserta didik kita? Baik, kita tidak melihat, atau saya sendiri melihat bahwa semua jenjang itu penting. Tidak hanya PAUD, tapi semua jenjang itu penting. Benar. Ya, mulai dari teman-teman di PAUD, pendidikan dasar, menengah, itu menurut saya semua penting. Tinggal kita lihat porsinya. Ya. Proporsionalitasnya seperti apa. Karena tadi seperti saya katakan, kita akan berupaya menyentuh semua teman-teman untuk terlibat di dalam peningkatan kompetensi dan kapasitasnya. Tapi dengan segala keterbatasan, kita belum tentu bisa menyentuh individu per individu. Benar. Nah, inilah yang saya maksud dengan kemitraan. Ada yang bisa kita sentuh, tapi ada yang tidak kita bisa sentuh. Yang tidak bisa disentuh oleh balai, tentunya dengan kemitraan ini bisa disentuh oleh lembaga-lembaga lain, misalnya oleh Dinas Pendidikan, oleh CSR, oleh teman-teman yang tadi saya, misalnya organisasi kependidikan, pendidik misal gitu ya. Itu kita bisa melakukan kerjasama itu, sehingga secara bergotong royong jumlah guru yang tersentuh, kepala sekolah yang tersentuh, pengawas sekolah yang tersentuh oleh peningkatan kompetensi dan kapasitas yang lainnya, itu bisa menjadi lebih banyak dari harapan kita. Nah itu, jadi sekali lagi kita ngopi, kita ngobrol lebih santai, karena biasanya kalau santai itu keluar semuanya. Ide-ide apalagi cemerlang setelah minum ya Pak ya. Itu dia. Kita Baru. santai, ide-idenya keluar. Kalau rakor kan kayaknya agak kok ketat Harus sekali dengar, ya. Ada moderatornya kan, kalau ngopi moderatornya paling kadang-kadang yang menyuguhkan kopi moderatornya gitu kan ya. Seperti itu. Siap Bapak. Iya. Mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa tersampaikan kepada teman-teman kita semua, rekan BGP juga bisa menambah lagi ya informasi-informasi kita untuk melihat kebutuhan-kebutuhan GTK di lapangan. Insya gitu, ya. Allah demikian Bu. Rekan BGP Aceh, mohon maaf nih, kami minum dulu ya. Ngopinya baru dengan Bapak dulu, nanti rekan-rekan juga minum di tempat masing-masing. Ayo Pak, silakan sekali lagi. Mari rekan BGP Aceh ya, ngopi ya. Mari diangkat gelasnya. Ada tutorialnya Pak? Ada tutorialnya, harus siap. tutorialnya. Ya, silakan. Luar biasa, enak sekali. Ini kopi Sangernya sama nggak Pak di Jakarta sana Pak? Saya di Jakarta itu nggak pernah tahu jenis kopi ya. Oh iya. Iya, saya tuh yang penting hitam, katanya kopi saya minum. Tapi di sini kan banyak sebutannya ya. Salah satunya ini kopi Sanger, luar biasa. Insya Allah setelah ini saya akan mencoba jenis-jenis kopi yang lain. Karena banyak nih Pak. Banyak ya? Iya, pilihannya banyak dan menjadi favorit semuanya gitu. Iya. Apa aja Bu? Misalnya. Ada Arabica ya. Oke. Baik. Mungkin cara pengolahannya Pak yang menunjukkan. Padahal sumbernya sama. Jadi kayak ini kopi Sanger gitu ya. Terus ada kopi pahit, ada kopi yang sudah diolah dengan topping-topping yang lainnya gitu ya. Betul. Dan yang paling praktis adalah kopi saset ya Bu. Bener. Tinggal dipotong, tinggal dicicipi. Tapi ini enak. Ngopi Sanger. Ngobrol pintar, saling ngerti. Itu luar biasa. Itu yang keren. Iya. Itu yang paling keren. Oke, baik rekan BGP Aceh. Kita mintakan kesediaan Bapak nih untuk closing statement, baik itu apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan BGP Aceh di Provinsi Aceh ini dan juga harapan-harapannya, silakan Pak. Iya, rekan BGP Aceh, satu hal saya ingin mengatakan untuk saya, untuk teman-teman di sini dan untuk rekan BGP Aceh, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Siap. Karena kesempurnaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi yang perlu kita lakukan adalah proses yang semakin baik. Jadi lakukan sekarang, jangan nunggu teman-teman merasa sempurna.
Baik, wah luar biasa nih rekan BGP Aceh, berarti banyak sekali motivasi yang harus kita tingkatkan lagi untuk pendidikan di Provinsi Aceh. Rekan BGP Aceh, demikianlah ngobrol pintar saling ngerti, ngopi sanger bersama Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dan terima kasih dulu Bapak atas kesempatannya bersama kita di sini. Dan rekan BGP Aceh, saya Rina Fitriana mohon undur diri bersama tim yang bertugas. Alhamdulillah sekali pagi ini kita sangat senang sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut dan nantinya akan banyak sekali narasumber-narasumber lainnya akan berbagi bersama kita untuk menyapa rekan BGP Aceh yang lainnya. Itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, BGP Aceh? Ayo, mari kita bersama-sama. Baik. BGP Aceh lebih baik. Lebih baik BGP Aceh. Oke. Terima kasih rekan BGP Aceh.